itu, kami dari kelompok 1 akan menceritakan pembentukan pemerintahan militer Jepang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dan Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Gita Rahman. Perkenalkan, nama saya Anton Maulana. Perkenalkan, nama saya Emisrul Akait. Perkenalkan, nama saya Samia. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya Aryadi. Pembentukan pemerintah militer pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah penduduk dibatalkan dan aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintah militer di sebuah kepulauan Indonesia bekas Hindu Belanda itu dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah militer. Kekuatan militer ini kemudian ditambahkan dengan angkatan laut. Pemerintah militer angkatan laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berpusat di daerah Makassar. Pembagian administrasi wilayah penduduk semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil oleh Panglima Tentara Jepang yang berasal dari Jawa. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara penduduk Jepang. Badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan Jepang tersebut antara lain sebagai berikut. Bunshiroken atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara pertama yang dijabat oleh Jenderal Hitoshi Himamura. Bunseikan atau Kepala Staf Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seisaburo Okazaki. Kantor pemerintahan militer ini disebut dengan Gonseikanbu. Di lingkungan Gonseikanbu terdapat 4 BU dan ditambah 1 BU lagi sehingga menjadi 5 BU. Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi Jawa Barat yang berpusat di Bandung, Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Adapun 2 daerah istimewa atau koci yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya saja untuk petunjuk waktu harus digunakan tarik Sumera untuk menggantikan tarik Masehi. Pada saat itu tarik Masehi 1942 sama dengan 2602 Sumera. Setiap tahun yang dimulai pada tahun 1942, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu, yaitu hari raya lahirnya Kaisar Hirohito. Di dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Itulah tadi cerita dari pembentukan pemerintahan militer Jepang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.